Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risa Fatmi. Kali ini mempresentasikan cara membuat roti bluder. Ini rasanya sangat enak teman-teman, dan cara membuatnya tidak ribet dan bahannya ekonomis teman-teman. Tapi rotinya tetap enak dan lembut. Ini roti berasal dari resep Belanda ya teman-teman. Orang Belanda sangat menyukai roti bluder ini, dan saya membuatnya dengan memanggangnya dengan oven MO Mito MO 888. Inilah bahan saya untuk adonan sudah saya siapkan, yaitu 250 gram terigu, 75 gram gula, 25 gram susu bubuk, 40 gram margarin, 6 gram ragi instan, 3 gram garam, dan 85 gram susu UHT, dan 3 butir kuning telur. Nah, sekarang teman-teman kita perhatikan langkah-langkah membuat roti bluder. Pertama-tama kita masukkan 250 gram terigu protein tinggi. Saya memakai cakra kembar. Kemudian kita masukkan 75 gram gula pasir, dan kemudian kita tambahkan 25 gram susu bubuk dan 6 gram ragi instan. Kemudian semua bahan kering ini kita aduk dulu ya teman-teman, agar semua tercampur merata. Dan kemudian kita masukkan bahan B, yaitu 3 butir kuning telur, 85 gram susu UHT. Kemudian kita hidupkan mixer dengan kecepatan rendah dulu ya teman-teman, sampai adonan sudah tercampur dengan bahan kering dengan bahan basah. Dan kemudian kita tambahkan 40 gram margarin, kita tambahkan 3 gram garam, dan ini teman-teman barulah kita aduk sampai adonan kalis ya teman-teman. Ini saya memixernya ada sekitar 15 menit teman-teman. Nah, kita akan cek kalau adonan ini sudah tipis seperti ini teman-teman, berarti adonannya sudah kalis. Dan sekarang adonan ini kita istirahatkan, dan terlebih dahulu kita kasih wadahnya dengan minyak goreng, dan di atas adonan juga kita olesi dengan minyak goreng ya teman-teman. Kemudian kita tutup dengan plastik wrap, dan adonan ini kita istirahatkan ya teman-teman sekitar 30 menit saja ya teman-teman. Nah, sebelum kita timbang. Nah, menunggu itu teman-teman, saya membuat coklat ganache dengan 75 gram coklat, ditambahkan dengan 40 gram susu kental manis atau 1 bungkus ya teman-teman. Kemudian kita aduk-aduk sebentar. Kemudian kita tambahkan 8 gram margarin. Kemudian kita aduk-aduk sampai coklatnya itu kental dan mengkilat ya teman-teman. Seperti ini. Nah, kemudian kita bisa menambahkan 2 sendok makan gula pasir apabila suka manis ya teman-teman. Dan kemudian kita aduk lagi. Setelah itu saya masukkan ke dalam plastik teman-teman. Ini membantu memudahkan untuk memasukkan ke dalam roti bludernya nanti teman-teman. Kemudian saya juga
menggoreng pisang dengan 1 sendok makan margarin, kemudian saya tambahkan 1 sendok makan gula pasir. Nah, inilah bahan isiannya teman-teman, coklat, pisang, dan keju parut. Nah, ini sudah 30 menit teman-teman. Adonannya sudah mengembang dan saya bagi menjadi 12 dan saya timbang. Satu bulatan kecil beratnya 39 gram. Dan ini saya bulatkan ya teman-teman. Dengan cara seperti ini. Dan semua dari yang saya bagi ini saya bulatkan kecil-kecil dengan cara yang seperti teman-teman lihat ini ya, dengan menggunakan 2 tangan agar permukaannya itu mulus teman-teman. Bisa kita pijit-pijit bagian bawahnya teman-teman. Dan ini sudah selesai. Kemudian saya tutup dengan plastik sebentar dan saya istirahatkan lagi 30 menit. Dan saya simpan di dalam kulkas ya teman-teman. Dan setelah 30 menit saya keluarkan adonan dari kulkas dan saya beri isian. Ini pertama saya memberi isian coklat. Bagian tengahnya itu ditebalkan ya teman-teman agar tidak robek nantinya. Dan bagian pinggir kita tipiskan dan kemudian kita rapatkan. Nah, ini caranya teman-teman. Dan kita bentuk dia menjadi bulatan kecil. Setelah bentuknya sudah bagus, nah, sekarang sudah selesai, saya taruh ke dalam kertas roti. Nah, yang kedua ini teman-teman, saya menggunakan roll pin dan bagian tengahnya saya tebalkan teman-teman ya, agar nanti adonannya tidak robek. Kemudian ini saya isi dengan pisang ya teman-teman. Ini pinggirannya kita rapatkan ya teman-teman. Bisa dipijit-pijit seperti ini agar nantinya tidak bocor. Oke, sudah 2 bulatan yang selesai saya buat. Nah, ini yang ketiga. Yang ketiga, ini saya isi dengan keju parut teman-teman. Kemudian kita ambil pinggirannya dan kita rapatkan kembali. Caranya seperti ini ya teman-teman. Dan kita buat bulatannya seperti bola. Demikian teman-teman cara memberi isiannya yang sudah saya peragakan 3 kali ya teman-teman. Dan sekarang saya sudah selesai memberikan isian untuk roti bluder ini ya teman-teman. Dan saya taruh di atas kertas roti.
Oke, sekarang teman-teman kita istirahatkan selama kurang lebih 2 jam sampai 3 jam. Kalau saya mengistirahatkannya 3 jam teman-teman, agar rotinya mengembang sempurna. Nah, ini setelah 3 jam saya oleskan dengan susu UHT teman-teman ya, agar nanti rotinya itu berwarna coklat ya teman-teman. Dan di atas saya beri sedikit coklat dan pisang, menandakan isinya pisang atau keju parut. Nah, ini oven sudah saya panaskan tadi teman-teman, dan sekarang saya akan memasukkan roti bluder ke dalam oven. Ini oven saya hidupkan 15 menit sebelum saya memasukkan adonan dengan suhu 180 derajat, dan roti bluder kita panggang selama 25 menit dengan suhu 180 derajat Celcius. Nah, ini teman-teman sudah 25 menit. Adonan roti bludernya sudah matang, dan segera kita olesi dengan margarin selagi rotinya masih panas. Nah, kegunaannya nanti supaya rotinya tidak kering ya teman-teman, dan memberi agak mengkilat gitu ya teman-teman. Rotinya agak mengkilat dan penampilannya akan lebih menarik. Nah, inilah roti bluder yang saya masak, dapat 12 ya teman-teman, dari 250 gram tepung terigu protein tinggi. Rasanya sangat enak dan ini bisa dijadikan oleh-oleh ya teman-teman. Nah, kita lihat isinya, rotinya sangat lembut. Nah, lihat itu teman-teman, seratnya panjang-panjang. Oke teman-teman, silakan diikuti resep saya ini, dan terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.